Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Jagoan Santri. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adalah sebagai umat muslim yang bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis pernah bersabda, Rasulullah mengatakan, man istana'a li ahadin min waladi Abdul Muttalib yadan falam yukafi'uhu biha fid dunya fa'alayya mukafa'atuhu ghadan yaumal qiyamah idza laqiyani. Barang siapa yang memberi bantuan kebaikan kepada keturunan Abdul Muttalib, akan tetapi mereka belum bisa membalasnya di dunia, maka aku, kata Nabi, yang akan membalasnya nanti di hari kiamat ketika dia berjumpa denganku. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah, mengenai hadis ini ada sebuah kisah yang menyentuh tentang seorang Yahudi yang memberikan bantuan kepada Ahlul Bait keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Yahudi itu mendapatkan istana yang megah di surga nantinya sebagai ganjaran balasan dia membantu zuriat Nabi ketika dia berada di dunia. Sahabat santri, sebelum kita lanjut, kami pintakan kepada sahabat santri untuk subscribe, like, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kepada sekalian umat muslim untuk cinta kepada Ahlul Bait zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ada seorang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syarifah, seorang wanita. Syarifah ini sudah sangat tua. Mungkin dia menikahnya umurnya sudah tua, sehingga ketika punya anak kecil-kecil umurnya itu sudah sangat tua. Anaknya yatim, berpindah-pindah dari desa ke desa lain. Suatu saat syarifah ini berpindah ke satu desa. Kemudian dia bertanya kepada orang Islam yang ada di desa tersebut. Katanya, siapa orang Islam yang paling kaya di desa ini? Lalu dikatakanlah bahwa orang yang paling kaya di desa ini adalah orang yang paling alim di desa ini. Ini seorang ustadz dan dialah yang paling kaya. Kata syarifah, di mana sekarang orang itu berada? Dikatakanlah beliau sedang berada di pasar karena beliau punya toko emas. Akhirnya didatangilah oleh syarifah ini. Ketika bertemu, kemudian syarifah mengatakan, apakah Anda ini seorang ustadz? Ya, katanya. Apakah Anda ini orang yang paling kaya di desa ini? Iya, kata ustadz itu. Kemudian syarifah itu berkata, saya adalah syarifah, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mempunyai 3 anak yatim, Sayyid dan Syarifah. Apakah Anda mau untuk menampung saya di rumah Anda? Saya tidak punya rumah dan saya juga tidak punya harta, kata Syarifah ini. Tapi si ustadz ini tidak percaya kalau ini Syarifah.
kalau ini adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si ustadz ini berkata, apa buktinya kalau Anda adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu saja Syarifah ini tidak bisa membuktikan, karena di situ tidak ada orang yang kenal dengan Syarifah ini. Kata Syarifah, tidak apa-apa Ustadz. Kalau Anda tidak percaya, tidak apa-apa, terima kasih. Jazakallahul khair. Akhirnya Syarifah itu keluar dari toko Ustadz tadi. Kemudian dia melewati toko yang ada di sebelah dari toko Ustadz yang dipanggilnya tadi. Yaitu toko ini adalah toko yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Dipanggil oleh Yahudi tadi karena dilihat keluar dari toko sebelah, mukanya murung dan sangat sedih. Bu, sini bu, kata Yahudi. Ada apa bu? Akhirnya Syarifah tadi bercerita kepada Yahudi. Subhanallah, biasanya Yahudi ini paling benci sama habaib. Tiba-tiba Yahudi ini terketuk hatinya. Yahudi ini kasihan dengan kisah Syarifah yang sudah tua tadi. Oh, Anda ini cucunya Nabi Muhammad ya, kata Yahudi. Iya, kata Syarifah, saya adalah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kata Yahudi, di rumah saya ada satu kamar kosong. Apakah Anda mau menempati kamar kosong itu bersama dengan anak-anak ibu? Ya, saya mau, kata Syarifah. Nanti, kata Yahudi, akan saya kasih kamu makanan yang halal. Ini kejadiannya di pagi hari. Di malam harinya, si ustadz itu mimpi di padang mahsyar. Padang yang sangat luas. Matahari di sana sangatlah dekat. Semua kebingungan. Tiba-tiba terdengarlah suara Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Semuanya mengejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk si ustadz ini. Dia berlari sangat kencang sehingga dia berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ana min ummatik ya Rasulullah. Aku ini termasuk dari umatmu." Saat itu Rasulullah tidak membalikkan badan. Tapi Rasulullah hanya menjulurkan tangan sambil bertanya, "Apa buktinya kalau engkau ini adalah umatku? Bukankah datang pagi tadi ke tokomu salah satu cucuku Syarifah? Kamu tidak percaya sama dia. Dan kamu tanya apa buktinya dia cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu menunjuk ke atas. Di situ ada istana putih yang megah, indah luar biasa. Warnanya putih. Aslinya itu untuk diberikan kepadamu, kata Rasulullah, kalau kamu mau menampung cucuku tersebut. Tapi itu tidak jadi diberikan kepadamu oleh Allah, karena kamu tidak mau menampung cucuku di pagi tadi. Terbangunlah ustadz ini dengan sangat kaget. Dia menangis. Katanya dia tidak diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi dia pergi ke pasar. Dia tanya-tanya, di mana ini Syarifah dan anak-anaknya. Akhirnya dikatakanlah bahwasanya Syarifah dan anak-anaknya ini
berada di rumah Yahudi. Langsung dia bergegas pergi ke rumah Yahudi. Wahai Yahudi, apakah Syarifah dan anak-anaknya ada di rumahmu? Iya, kata Yahudi, saya tampung mereka dari kemarin. Saya minta serahkan Syarifah dan anak-anaknya. Saya sudah siapkan untuk mereka masing-masing satu kamar, kata ustadz itu. Oh, tidak bisa, kata Yahudi. Kata ustadz itu, kenapa kamu ingin mempertahankan mereka? Padahal kamu ini orang Yahudi. Mereka adalah orang Islam keturunan Nabi Muhammad. Kenapa kamu ingin mempertahankan mereka? Kamu ingin istana putih yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad itu kan, kata Yahudi. Aku, kata Yahudi, malam tadi juga bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berkata kepadaku, wahai Yahudi, terima kasih engkau telah menampung cucuku. Jika engkau masuk Islam, maka istana putih itu untukmu, wahai Yahudi. Langsung di depan ini ustadz, Yahudi masuk Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah balasan yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai zuriatnya, sangat sayang kepada anak cucunya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada anak cucu beliau. Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi kita agar kita selalu mencintai dan bertambah kecintaan kita kepada ahlul bait zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada ahlul bait zuriat Rasulullah, insya Allah nanti kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Celakalah orang yang benci di dalam hidupnya, menanam kebencian terhadap ahlul bait zuriat Rasulullah. Bagaimana nantinya di padang mahsyar kita bisa untuk minta syafaat kepada Rasulullah, sedangkan di dunia kita memusuhi dan membenci zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih telah menonton video dari channel Jagoan Santri. Mudah-mudahan video ini menginspirasi kita untuk menambahkan kecintaan kita kepada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kami pintakan subscribe-nya dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang untuk menambah kecintaan kepada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.